Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sore itu Arman ingin cinta-cintaan dengan sang istri, maunya mesra-mesraan, tapi apa yang dia harapkan tak sesuai realita. Arman harus bersikap santun dan jaga jarak tatkala sang mertua datang dan menginap. "Gimana kabarnya, Bu?" tanya Arman basa-basi saat mereka sudah duduk di meja yang sama. Sementara itu, dia sedang menyiapkan camilan serta kue yang tadi dia pesan online beberapa saat lalu. Bu Damri sendiri senang melihat keluarga Lia yang harmonis. Padahal dulu dijodohkan kayak nggak mau banget. Namun begitu menikah malah mirip seperti perangko. Melihat anaknya sangat dicintai oleh Arman, rasanya Bu Damri sudah tidak mau apapun lagi. Kebahagiaan Lia adalah harapan satu-satunya Bu Damri. "Ibu baik-baik saja, maaf kalau kedatangan ibu mengganggu waktu kalian." "Mengganggu apa? Lia senang ibu datang." Lia meletakkan beberapa piring berisi makanan. "Kami senang kok, Bu. Maaf, kami nggak begitu sering ke tempat ibu," sahut Arman. "Iya, ibu tahu. Nah, Arman pasti sangat sibuk," balas Bu Damri. Mereka kemudian melanjutkan obrolan panjang, membahas ini itu. Sesekali mereka terlihat tersenyum ketika bercanda membahas hal yang lucu-lucu. "Oh ya Lia, kamu nggak KB kan?" Tiba-tiba Bu Damri menanyakan perkara anak. "Enggak, Bu. Syukurlah," kata Bu Damri lega. Sedangkan Arman hanya senyum-senyum sambil curi-curi pandang pada istrinya itu. "Doain ya Bu, semoga Arman sama Lia segera diberikan kepercayaan anak sama yang di atas," ucap Arman kemudian. "Iya, ibu pasti berdoa yang terbaik untuk kalian berdua." Bu Damri menatap menantu dan anaknya secara bergantian. Tidak sia-sia ia menjodohkan Arman dengan Lia. Wanita paruh baya itu tidak henti-hentinya bersyukur karena sekarang Lia sudah punya pendamping hidup seperti Arman. Pukul 9 malam. Semuanya sedang menonton TV. Karena sudah semakin malam, Bu Damri pun berangkat tidur. "Ibu masuk kamar dulu ya, sudah malam, gak kuat lihat TV lama-lama," pamit Bu Damri yang rencana menginap beberapa malam di rumah Lia karena katanya kangen. Arman pun senang kalau mertuanya tidur. Kini saatnya quality time bersama sang istri. "Bu, tidur sama Lia ya," celetuk Lia tiba-tiba. Arman langsung melirik istrinya dengan tajam. Kemudian menggeleng selagi Bu Damri tidak melihat. "Gak menemani suamimu?" tanya Bu Damri lalu melihat Arman yang tersenyum padanya. "Gak apa-apa Bu, mungkin Lia kangen," balas Arman padahal hatinya menggerutu. Alhasil malam itu Lia tidur bersama ibunya di ruang tamu, sedangkan Arman sampai larut malam dia tidak bisa tidur. Hingga pukul 1 dini hari, Arman akhirnya meraih ponselnya, lalu mengirim pesan singkat ke ponsel Lia. "Kalau bangun, pindah ke kamar." Lama sekali Lia tidak membalas karena orang yang dikasih pesan ternyata sudah tidur. Arman yang resah karena minta jatah malam itu kembali meneror dengan banyak mengirim pesan. "Lia, kalau bangun segera ke kamar. Jangan pura-pura tidur. Sayang, aku kesana sekarang, aku ketuk kamarnya." 5 menit kemudian, Arman berdiri di depan kamar tamu, tapi tidak mengetuk pintunya karena nggak enak sama ibu mertua. Sampai akhirnya dia lebih baik nonton bola sampai ketiduran. Pukul 4 subuh, Lia keluar dari kamarnya karena mau sholat. Mukena Lia ada di kamar. Wanita itu kaget melihat TV yang masih menyala, kemudian mendekat dan mematikan TV-nya.
Kenapa tidur di luar? Lia kemudian membangunkan sang suami. Mas, bangun, pindah ke kamar. Arman yang baru bangun tidur kemudian melihat ke sekeliling. Jam berapa ini? Jam 4. Arman pun menggosok matanya, lalu beranjak ke kamar sambil memegangi tangan Lia. Kenapa, Mas? Tanya Lia heran. Lia pikir suaminya lagi mengigau. Klek, Lia semakin heran karena pintunya langsung dikunci saat mereka sudah masuk. Mas nunggu kamu dari semalam, kata Arman dan langsung melepaskan pakaiannya. Lia terkejut, bengong menatap sang suami. Udah, ayo rebahan, kata Arman. Mas, cuci muka dulu sana. Arman tersenyum tipis lalu ke kamar mandi sambil menyerukan sesuatu. Kamu jangan kemana-mana. Iya. Begitu Arman kembali, wajahnya langsung sumringah. Dilihatnya Lia sudah ready dengan balutan pakaian perang yang mengguncang iman. Beberapa bulan sudah berlalu, Lia dan Arman sudah menjalani rumah tangga yang mungkin baru seumur jagung. Belum genap setahun, tepatnya bulan ke-11 mereka menikah bertepatan dengan momen Lebaran. Arman membawa Lia ke kampung halamannya. Setelah Lebaran pertama sampai kedua, mereka ada di kediaman Bu Damri. Nanti jangan lama-lama ya Mas. Belum juga tiba di rumah keluarga besar Arman, Lia sudah memberikan lampu kuning. Bukan karena Lia tidak suka keluarga besar Arman, bukan karena itu, karena sampai sekarang mereka semua baik pada Lia. Hanya saja Lia mulai bosan saat ditanya momongan. Kenapa sih? Apa ada masalah? Enggak, jawab Lia yang kemudian menatap jalanan. Mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah keluarga besar Arman, di mana sanak saudara Arman banyak yang masih berkumpul. Dan itu membuat Lia tidak nyaman. Semakin banyak orang, maka semakin banyak pertanyaan yang harus dia jawab. Kalau mereka tanya tentang anak, udah cuekin saja. Lagian baru tahun pertama, kata Arman sambil menyetir. Dia seolah tahu apa yang dipikirkan oleh sang istri. Ya sudah, kalau begitu 1 atau 2 hari saja. Ya ampun dia, kan ada banyak saudara. Gak enak kalau cuma sehari 2 hari, balas Arman. Lia langsung gusar. Mungkin juga efek lagi datang bulan, jadi moodnya tidak bagus saat itu. Arman sendiri hanya bisa garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Bagaimana ya, mereka sudah mencoba membuat anak tapi memang belum dikasih. Lagian anak itu hak Tuhan sepenuhnya. Mau jungkir balik gayanya bikin anak, kalau yang di atas belum memberikan, ya pasti tidak bisa. Padahal sudah periksa ke dokter, mereka subur dua-duanya, atau mungkin karena Lia telat nikah jadinya kurang subur. Lia kadang putus asa, sering melamun, apalagi kalau melihat sosial media di mana teman-teman yang baru nikah sudah posting kehamilan. Kadang Lia tidak tahu, barangkali mereka nyicil duluan. Cit, mobil warna putih itu berhenti di sebuah rumah dengan halaman yang cukup luas. Lia turun duluan dan wajahnya langsung full senyum saat para anak-anak saudara berlari menyambutnya. Bahkan yang paling balita langsung minta gendong. Mereka semua sayang Lia karena kalau ketemu pasti diajak ke Indo April lalu dibelikan coklat yang banyak. Tante Lia capek, sini sayang, kata bibi-bibi Lia dari pihak Arman. Gak apa-apa, Lia seneng kok. Arman kemudian membuka bagasi mobilnya, dibantu yang lain mengeluarkan koper serta oleh-oleh. Baru juga duduk, ada sepupu Arman yang nyeletuk. Sudah cocok, bikin atuh kali ya, jangan cuma berdua, pacaran terus, ucapnya. Mungkin niatnya cuma bercanda.
Tapi Lia kelihatan tak nyaman, walaupun bibirnya mencoba tersenyum. Dari belakang sambil narik koper, Arman langsung menjawab, "Begini dulu juga enak, quality time, bisa pacaran sampai puas. Kalau masalah bikin, gak pernah absen malahan." Jawaban Arman langsung mendapat tatapan tajam dari Lia, sedangkan yang lain terkekeh. Arman memang begitu, suka bercanda. Suasana mulai mencair, dan Lia juga mulai terhibur dengan para bocil yang mengitari dirinya. Lia ke kamar pun disusul, ke kamar mandi pun ditunggu di depan pintu. Mana para bocil lucu-lucu sekali. Sungguh Lia menginginkan mereka, berharap Sang Pencipta memberikan satu di rahimnya. Menjelang malam, para bocil tidak mau keluar dari kamar Arman dan Lia sampai ibu-ibu mereka menjemput dengan paksa. "Tante Lia capek sayang, biar istirahat, besok main lagi ya." Akhirnya anak-anak kecil yang ramai seperti pasar malam itu pun masuk ke kamar masing-masing. Lia yang memang capek malam itu merebahkan tubuhnya sampai ketiduran. Bangun-bangun jam 11 malam dan Arman gak ada di kamar. Dia pun keluar kamar. Baru beberapa langkah terdengar suara orang bicara pelan-pelan. Lia menguping dan langsung mengusap pipinya. Setelah itu masuk kamar dan menangis.